Salam kerahiman. Hari ini seri Ekaristi Adorasi akan bahas tema keinginan dari Suster Faustina. Kita lihat dari nomor 1817. Hari ini, aku merasakan jurang kepapaan yang ada dalam jiwaku. Aku ingin menghampiri Komuni Kudus sebagai sumber kerahiman dan ingin membenamkan diri sepenuhnya dalam samudera cinta itu. Suster Faustina sangat tahu manfaat, faedah apa yang dia akan dapat dari Komuni Kudus. Oleh sebab itu, pada waktu dia melihat jurang kepapaan, sekaligus dia ingin menghampiri Komuni Kudus. Karena dia tahu, Komuni Kudus itu adalah sumber kerahiman. Tuhan Yesus sendiri ya, Yesus yang memberikan tubuhnya yang dikorbankan, dipersembahkan kepada Allah untuk kita seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, Suster Faustina ingin menghampiri Komuni Kudus karena Komuni Kudus adalah sumber kerahiman dan dia sekaligus ingin membenamkan diri sepenuhnya dalam samudera kasih tersebut. Dan ketika aku menyambut Yesus, aku menghempaskan diriku padanya, seperti ke dalam lubuk kerahiman yang tidak terbatas. Waktu dia menerima Komuni Kudus, dia menghempaskan dirinya, membiarkan dirinya masuk ke dalam samudera kerahiman, ke dalam lautan cinta, ke dalam lubuk kerahiman yang tidak terbatas. Dan semakin aku merasakan kepapaanku, semakin kuat imanku akan dia. Semakin dia tidak berdaya, semakin dia tidak bisa apa-apa, justru kesadaran itu timbul, justru dia merasa semakin kuat imannya kepada Tuhan. Semakin bisa mengandalkan Tuhan, semakin berserah pada Tuhan. Seperti kita tahu ya, dalam gambar kerahiman ilahi, Yesus katakan, tulis di bawahnya, Yesus, engkau andalanku. Karena memang Yesus mau kita dalam seluruh hidup kita mengandalkan Tuhan. Ada juga beberapa orang yang bertanya, contohnya gimana Bu mengandalkan Tuhan? Nah, di sini hari ini Suster Faustina kasih dengan jelas sharing dia. Semakin dia menyadari kepapaannya, justru semakin kuat imannya akan Tuhan. Semakin mengandalkan Tuhan, semakin berserah pada Tuhan, semakin percaya pada Tuhan. Kalau kita lihat di 878, itu kejadiannya 12 Januari 1937. Suster Faustina katakan lagi, hari ini ketika dokter melakukan pemeriksaan keliling, ia mengunjungi aku. Jadi jelas Suster Faustina sedang ada di rumah sakit. Agaknya ia tidak senang melihat keadaanku. Dokter di rumah sakit pasti ingin pasien yang dirawatnya sembuh, membaik, ada kecenderungan menjadi semakin baik. Tapi ternyata dokter ini melihat kondisinya Suster Faustina, dikatakan enggak senang melihat keadaannya Suster Faustina. Tentu saja, aku menderita lebih berat dan suhu tubuhku naik cukup mencolok. Jadi kondisi Suster Faustina walaupun sudah ada di rumah sakit, dirawat oleh para suster, oleh para dokter, tapi ternyata kondisinya enggak membaik, malah memburuk. Dan ini membuat tidak senang si dokter yang memeriksa tersebut. Oleh karena itu, ia memutuskan. Jadi dokter memberikan satu keputusan, satu ultimatum bahwa aku tidak boleh turun untuk menyambut Komuni Kudus sampai suhu tubuhku normal. Jadi dokter memberikan satu ultimatum. Sama juga seperti kalau misalnya kita ada di rumah sakit. Contoh ya, suami saya pernah masuk rumah sakit karena demam berdarah. Yang dalam tanda kutip nggak ketahuan karena nggak ada gejala apa-apa. Tapi begitu trombonya diperiksa, sudah 50.000. Itu pun belum masuk rumah sakit.
Keesokan harinya diperiksa lagi sudah 24.000 dan dokter bilang harus masuk rumah sakit. Sementara suster yang jaga katakan Bapak harus bed rest, nggak boleh ke kamar mandi pun ya. Jadi itu memang upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit supaya pasiennya menjadi semakin membaik, semakin sembuh. Di sini Suster Faustina dikasih ultimatum oleh dokter, harus bed rest, tidak boleh turun untuk sambut Komuni Kudus. Kapan? Sampai kapan nggak boleh menyambut Komuni Kudus? Sampai kapan nggak boleh turun dari ranjang? Sampai suhu tubuhnya normal. Dan Suster Faustina berkata, baik. Jawaban kepasrahan, jawaban taat, nurut, karena dia juga mungkin ingin baik ya, ingin sembuh, bukan hanya karena ingin hanya sembuh, tapi dia ingin menyambut Komuni Kudus. Dengan syarat badannya, suhu badannya harus normal. Meskipun rasa sakit mencekam hatiku, tetapi aku berkata bahwa kalau aku tidak demam, aku akan pergi. Dan dokter itu setuju. Jadi terjadilah tawar-menawar di sini. Oke, kalau saya badannya masih demam, saya nggak nyambut Komuni Kudus. Tapi kalau badan saya, suhu badan saya normal, saya mau sambut Komuni Kudus. Saya mau turun dari ranjang dan dokter setuju. Ketika dokter pergi, aku berkata kepada Tuhan, Yesus, sekarang terserah kepadamu. Apakah aku akan pergi atau tidak? Dan aku tidak berpikir mengenai hal itu lagi, meskipun gagasan ini terus mengganggu pikiranku. Dia begitu rindu ingin menyambut Tuhan, ingin bersatu dengan Tuhan dalam Komuni Kudus. Tapi ternyata dapat ultimatum dari dokter, tidak boleh menyambut Komuni Kudus, tidak boleh turun dari ranjang untuk menyambut Komuni Kudus kalau badan kamu masih demam. Dan di sana Suster Faustina sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Yesus, sekarang terserah padamu. Apakah aku akan pergi atau tidak? Suster Faustina bilang lagi, aku tidak boleh memiliki Yesus? Tidak. Itu nggak mungkin. Jadi kalau dia nggak menerima Komuni Kudus berarti dia kan nggak menyambut Tuhan. Dan Suster Faustina katakan, kalau aku tidak boleh memiliki Yesus, nggak mungkin. Aku tidak boleh memiliki Yesus. Itu mungkin pertanyaan yang ada dalam hatinya Suster Faustina, karena kalau tidak boleh menyambut Komuni Kudus kan berarti dia tidak menyambut Tuhan. Dia tidak bersatu lagi dengan Tuhan Yesus karena tidak boleh menyambut komuni. Dan dikatakan oleh Suster Faustina, tidak, itu tidak mungkin. Artinya nggak mungkin lah kalau saya tidak memiliki Yesus. Dia ingin memiliki Yesus. Dan tidak hanya satu kali atau satu hari, tapi dalam beberapa hari sampai suhu badannya normal. Dia nggak tahu kapan suhu badan dia akan normal. Karena dokter pun tidak memberikan suatu perkiraan berapa hari. Ya. Dan ini menjadi sesuatu yang buat Suster Faustina ini nggak mungkin kalau saya tidak boleh memiliki Yesus. Tapi pada petang hari, aku berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, kalau komuniku menyenangkan hatimu, dengan rendah hati aku mohon, berilah agar besok pagi suhu tubuhku normal. Jadi keinginan Suster Faustina untuk bersatu dengan Tuhan, untuk menerima Komuni Kudus itu begitu luar biasa. Sehingga dia katakan lagi kepada Yesus, Yesus, kalau komuniku menyenangkan hatimu. Jadi kalau dikatakan oleh Suster Faustina, kalau saya menyambut komuni, ternyata bukan hanya untuk saya yang menyambut komuni. Tapi dikatakan kalau komuniku menyenangkan hatimu, artinya kalau kita menyambut komuni sebetulnya Tuhan Yesus senang. Maka
Suster Faustina minta supaya besok suhu tubuhnya normal, supaya dia bisa menerima komuni kudus. Dan pada pagi hari, ketika aku mengukur suhu tubuhku, aku berpikir dalam hati, kalaupun suhu tubuhku 1 derajat di atas normal, aku tidak akan bangun, sebab itu akan bertentangan dengan ketaatan. Kita tahu ya, suhu derajat tubuh kita yang normal. Nah, di sini pagi hari Suster Faustina sudah punya tekad. Kalau suhu tubuhnya lebih tinggi 1 derajat saja dari suhu normal, dia nggak mau bangun. Bukan karena dia nggak rindu komuni, tapi dia mengutamakan ketaatan. Tetapi ketika aku memperhatikan termometer, tidak ada demam 1 derajat pun. Normal ternyata suhu tubuhnya. Seketika itu juga aku melompat berdiri dan pergi ke komuni kudus. Ketika dokter datang dan aku memberitahukan kepadanya bahwa aku tidak memiliki demam 1 derajat pun, dan dengan demikian sudah pergi menyambut komuni kudus, dokter itu sangat heran. Karena sebagai dokter yang punya pengalaman menghandle pasien dengan suhu tubuh demam kemarin, dia nggak berpikir bahwa besok paginya akan langsung normal. Bahkan tidak lebih 1 derajat pun dari suhu normal. Dan di situ dikatakan, ia sangat heran. Suster Faustina katakan lebih lanjut, aku mohon kepadanya untuk tidak mempersulit aku pergi ke komuni kudus. Karena hal itu akan menghambat proses penyembuhan. Justru di sini Suster Faustina kasih tahu ke dokter bahwa dengan dia menyambut komuni kudus, justru itu mempercepat proses penyembuhan. Atau di sini dikatakan sebaliknya, kalau tidak menyambut komuni kudus, justru hal itu akan menghambat proses penyembuhan. Jadi buat para prodiakon atau keluarga dari yang sakit atau bahkan si sakitnya sendiri, mintalah, punya kerinduan untuk menerima komuni kudus. Karena dengan kita menerima tubuh Kristus, kita dikuatkan, kita diberi penghiburan, kita diberi pencerahan. Tuhan Yesus masuk ke dalam diri kita, ada Tuhan. Ada penghiburan, ada kekuatan, ada kegembiraan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu dibutuhkan. Karena Suster Faustina katakan di sini justru dengan menyambut komuni kudus mempercepat proses penyembuhan. Dokter menjawab, demi damai hati nurani dan sekaligus untuk menghindari kesulitan untuk dirimu sendiri, suster, marilah kita membuat kesepakatan. Kalau cuaca baik dan tidak hujan dan suster merasa sehat, maka silahkan pergi. Jadi dokter juga memberikan suatu batasan ya. Kalau nggak hujan, kalau kondisinya merasa fit, merasa sehat, kalau cuacanya baik, boleh pergi. Tapi suster harus menimbang masalah ini baik-baik, sesuai dengan hati nurani suster. Ada ya pasien-pasien juga yang ya mungkin kita juga pernah mengalami sendiri atau kita tahu dari cerita orang-orang. Belum sembuh betul, tapi udah nggak betah di rumah sakit. Makanannya lah, suasananya lah, dan banyak alasan. Sehingga pokoknya sembuh, nggak sembuh saya mau pulang besok. Saya lebih enak di rumah. Ya, kalau dilihat dari satu sisi, mungkin ya si sakit merasa tidak nyaman, tidak enak di dalam rumah sakit. Tapi pulang ke rumah belum tentu menjadi lebih baik, belum tentu menjadi lebih sembuh, bahkan barangkali malah merepotkan orang di rumah.
Tapi sebaliknya ada juga yang memang pulang ke rumah dia merasa nyaman, merasa home sweet home, malah itu mengangkat semangatnya untuk menjadi lebih sehat ya. Jadi memang case-nya berbeda-beda. Sehingga dokter itu katakan harus menimbang masalah ini sesuai dengan hati nurani suster. Jadi bukan karena mau kelihatan sehat walaupun masih sakit, tapi saya mau pulang mau kelihatan sehat, atau mau show ke orang bahwa saya sudah sehat padahal sebetulnya masih sakit. Jadi kembali lagi ke hati nurani. Kesepakatan itu membuat aku sangat bahagia bahwa dokter itu sedemikian bijaksana demi aku. Kan ada dokter yang tegas, nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Dan saya pernah dengar juga satu cerita ya, ini banyak cerita tentang berkaitan dengan COVID, dengan masa pandemi. Orang yang diperiksa PCR positif, berarti dia kena COVID dan dia harus diisolasi. Tujuannya supaya ya tidak nyebar, menular ke orang lain, dan juga dengan treatment yang spesial, yang khusus supaya si sakit ini menjadi sembuh. Tapi kenyataannya ada yang masuk ke rumah sakit justru enggak jadi sembuh, malah semakin parah. Ada yang cerita ya, seorang pasien COVID. Dia positif, dia ada komorbid sehingga dia harus masuk ke rumah sakit. Tapi ternyata di dalam rumah sakit itu dia malah merasakan sangat tidak nyaman. Diisolasi bukan berarti satu kamar sendirian, tapi dikumpulkan dengan orang-orang lain yang juga kena COVID. Dia sangat-sangat tidak nyaman. Kasarnya bahkan dia bilang, udah kayak di neraka katanya ya. Jadi kalau bisa, kalau kena COVID pun jangan sampai masuk rumah sakit, ya katakan seperti itu. Karena yang dia rasakan dia tidak menjadi lebih sembuh, malah lebih menderita. Yaitu satu sharing, satu cerita ya dari yang mengalami COVID. Lanjut ya. Ya Yesus, aku tahu bahwa aku telah melakukan apa yang diserahkan padaku. Kini aku menyerahkan diri kepadamu dan hatiku merasa sangat damai. Itu satu ungkapan Suster Faustina kepada Yesus setelah mengalami berbagai macam sakit penyakit atau pengalaman-pengalaman di mana dia dilarang menerima komuni kudus, tapi dengan berdoa, dengan berharap dia keesokan paginya badannya tidak demam sama sekali dan dia ternyata bisa menerima komuni kudus. Selanjutnya juga dokternya tidak memberikan ultimatum tapi bijaksana. Pakai hati nurani. Kesimpulan, Suster Faustina merasakan jurang kepapaan bukan titik hanya merenung, waduh saya nggak bisa apa-apa, saya sakit, saya menderita, saya sengsara. Tapi yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah merasakan jurang kepapaan, maka dia ingin menyambut komuni kudus sebagai sumber kerahiman. 2. Semakin kuat merasakan kepapaan, semakin kuat imannya pada Tuhan. Banyak orang yang menutup-nutupi kekurangannya dia. Udah nggak mampu, udah nggak kuat, tapi dia mau sok kuat, mau sok mampu. Orang seperti itu tidak bisa merasakan kepapaannya karena dia selalu merasa bahwa dia masih bisa, masih mampu. Padahal di sini Suster Faustina bilang, semakin kuat merasakan kepapaan, justru semakin kuat imanku kepadanya. 3. Kita hidup harus taat dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan hati nurani. 4. Kalau kita menyambut komuni kudus, ternyata hal ini menyenangkan Tuhan. Jadi, mari mohon untuk supaya kita dimampukan untuk
bisa sesering mungkin menyambut Komuni Kudus. Dan kelima, yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah doa penyerahan. Itu sangat bagus. Kita bisa praktekkan, kita bisa tahu ya, ada banyak doa, doa permohonan, doa mohon ampun, ada doa bergembira sukacita, tapi ada lagi juga doa penyerahan. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.